Perkenalkan saya, Yuli Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 8, SMPN 3 Sempu 1 Atap, Kabupaten Banyuwangi. Perkenalkan kami, Wahono Hasfi Yudo Sasongko, pengajar praktik, Yuli Kurniawati, calon guru penggerak, Taufik Albar, fasilitator. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Waalaikumsalam. Itu kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Lia. Bu Yuli, Pak. Oh iya, Bu Yuli. Lupa ya. Oh, baru. Karena baru ya, Pak ya. Oke. Alhamdulillah, jenengan dalam keadaan sehat, ya Amin, Pak. amin. Gini Pak, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Bu Yuli Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMPN 3 Sempu 1 Atap. Gini Pak Budi, Ya. saya itu dapat tugas untuk melengkapi modul 3.1, yaitu tentang dilema etika. Oke Pak, kira-kira apa ya Pak yang bisa jenengan selama ini yang menjadi masalah di sekolah tentang dilema etika? Gini, kalau dilema etika itu sebetulnya banyak. Oke, saya ambil satu saja. Yang biasanya ini akan berulang setiap tahunnya. Ini yang dilema di GTK-nya atau di siswanya. Berarti yang paling urgent mungkin di GTK-nya, yaitu mengkoordinasikan personel atau bapak ibu guru ke dalam tim yang ada di SMP 3 Sempu ini, yaitu penataan siapa yang menjadi wali kelas, siapa yang menjadi guru, siapa yang menjadi kaul misalnya humas dan seterusnya. Misalnya itu dilemanya akan muncul itu peletakan personilnya itu dasarnya senioritas atau kapasitas. Itu yang mungkin menjadi salah satu dilema yang kami sebagai pimpinan untuk mengkoordinasikan personel itu. Itu ya Pak. Untuk ke siswa bagaimana Pak? Kira-kira kedisiplinan di sini seperti apa? Begini, kalau kita amati, terutama yang nampak itu adalah kedisiplinan tentang bagaimana anak-anak memakai seragam sekolah. Di mana di satu sisi anak-anak itu kalau kita kemarin sudah sedikit mengadakan survei, kebanyakan memang anak kita itu di rumah, itu perhatian orang tua itu minim, atau pendampingan orang tua terhadap anak-anaknya minim, terutama yang menyangkut kedisiplinan bagaimana kita beretika dalam berseragam. Padahal kita di sekolah ini juga sudah mempunyai tata tertib sekolah, di mana kalau seragam, baju harus dimasukkan dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi dilema ke depan yang perlu kita pikirkan. Di pengawasan orang tua di sini ya Pak ya, terutama kurang gitu ya. Ya karena jadi ini terbawa dari situ Bapak Kepala Sekolah ini menjadi dilema ya Pak ya. Bagaimana cara mengatasi anak ini tadi, sedangkan perhatian orang tua ini kurang. Kemungkinan apa Pak yang bikin orang tua perhatian kurang ini tadi? Begini, kalau dari sisi itu orang tua memang
sekolah sendiri itu memang harus menjalin komunikasi yang intens dengan orang tua. Kita ajak, kita rangkul orang tua menjadi bagian yang ikut mendidik anak-anaknya, sehingga sekolah dengan orang tua kalau ada perlu satu kata, insya Allah nanti kebijakan kedepannya itu akan lebih baik. Dan tujuan supaya anak-anak itu bisa berdisiplin itu tercapai, sehingga apa, nanti konsep yang kita gunakan untuk bagaimana menata kedisiplinan itu sifatnya itu tadi, karena kebutuhan anak-anak itu di rumah kurang perhatian, kurang kasih sayang, maka sekolah itu pendekatannya seperti itu. Menyatukan persepsi antara sekolah dengan orang tua, begitu ya Pak ya. Itu identifikasi kasus dilema etika ya Pak ya. Karena jenengan itu dihadapkan dengan masalah yang benar versus benar gitu ya untuk dilema etika itu. Jadi benar-benar sulit menempatkan kita sebagai kepala sekolah ya Pak ya. Dalam mengambil keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema etika ini untuk kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai kebijakan, bagaimana Pak cara mengambil keputusan? Kalau keputusan sekarang ini kita pakai, kalau kebijakan ini nanti baik untuk siswa karena siswa itu di sekolah ini banyak, maka kebijakan itu harus disadarkan pada kepentingan dan bersama anak-anak kita, sehingga anak-anak itu harus bagaimanapun juga kita beri kesadaran, kita didik untuk belajar disiplin. Artinya apa? Nanti bisa berkembang sikap mandiri. Jadi bagaimanapun nanti disiplin yang kita tegakkan supaya anak-anak itu bisa mengikuti dalam berpakaian itu, nanti kita buat kesepakatan dengan siswa seperti itu. Jadi pendekatannya seperti itu. Ya, mungkin bisa diterapkan di kelas-kelas untuk kedisiplinan itu dengan melalui kesepakatan kelas yang sudah disepakati wali murid dengan wali kelas dengan guru dengan anak-anak siswa ya Pak ya di situ. Langkah atau prosedur seperti apa ya Pak yang biasa dilakukan selama ini? Kalau selama ini biasanya penanganan yang anak-anak itu tidak berdisiplin, biasanya dipanggil, kemudian mungkin dikasih semacam punishment seperti itu, dan itu faktanya itu belum bisa merubah. Artinya anak-anak ya seperti itu, ketika melihat gurunya dimasukkan, nanti gurunya nggak ada, artinya kan itu kan tidak timbul dari kesadaran diri. Makanya ke depan itu tadi kita buat anak-anak, kita buat kesepakatan. Dengan kesepakatan itu nanti diharapkan anak itu punya keyakinan, punya kesadaran, nanti secara sadar, oh saya seorang siswa, saya harus berpakaian rapi sesuai aturan atau kesepakatan yang telah dibuat. Seperti itu. Jadi dengan kesepakatan yang dibuat nantinya diharapkan muncul dengan kesadaran diri dari siswa tersebut ya Pak ya. Untuk berikutnya Pak Budi, hal apa saja yang jenengan anggap itu efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang pertama, kalau saya dilema etika yang paling efektif itu adalah sistem dulu. Jadi kita rujukannya adalah ini, kalau di sekolah kan punya etik sebetulnya, kode etik itu ada, maka sandarannya itu yang kita pakai rujukannya pertama kode etik. Itu kalau kepada keputusan-keputusan terhadap personil, guru, GTK dan seterusnya, itu sandarannya itu etik. Kemudian yang kedua, rule-nya juga begitu. Dan yang terakhir itu yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan. Pencegahan dapat dibangun sebuah sistem kerja. Ini penting sekali. Kalau sistemnya sudah terbangun, saya kira nanti semua akan tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak harus dikerjakan. Kalau sistemnya bagus, saya kira ini bisa dijadikan untuk mencegah terjadinya dilema seperti itu.
Untuk preventif sistem kerja ya Pak Budi ya. Apakah hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan jenengan dalam mengambil suatu keputusan itu Pak? Tantangannya begini, biasanya teman-teman atau siapapun itu sandarannya adalah sudut pandang. Nah, ini biasanya sudut pandang. Kalau sudut pandang kan beragam, berbeda-beda. Banyak dari kita yang kurang menyandarkan atau kurang paham dari konten istilah tentang etika, etos kerja di lembaganya itu. Itu yang pertama, sudut pandang. Kemudian yang kedua, biasanya masalah-masalah yang muncul itu kalau kita tangani itu tidak lebih cenderung menilai. Harusnya setiap hal itu harus berdasarkan dilengkapi dengan sebuah argumen yang logis seperti itu. Jadi saya punya sudut pandang persamaan persepsi gitu ya Pak. Jadi argumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya didasarkan pada argumen yang logis. Logis ya Pak ya. Argumen yang logis. Oke. Apakah jenengan selama ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak Budi dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini? Apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur yang seperti apa yang dijalankan? Kalau saya untuk menyelesaikan dilema etika itu tergantung siapa yang terlibat. Kita lihat kalau yang terlibat mungkin hanya 1-2 orang ya bisa ditangani secara langsung. Tapi kalau dilema etika itu melibatkan banyak orang, nah ini yang harus kita komunikasikan. Minimal yang kucing lah kita beri seperti itu treatmentnya gitu. Jadi biar diajak berpikir apa opsi-opsi yang mungkin yang bisa kita lakukan untuk meminimalis itu. Seperti itu. Sudah tidak asing dengan istilah kucing Pak. Alhamdulillah. Saya baru saja kemarin. Iya. Untuk ini Pak Budi kembali ya ke adakah jenengan faktor-faktor apa Pak Budi selama ini yang mempermudah atau yang membantu jenengan pada saat mengambil keputusan? Kalau yang mempermudah saya, yang pertama saya paham, artinya saya punya pemahaman ya katakanlah istilahnya aspek-aspek dari lembaga, apa yang harus diketahui, terutama job description-nya ya dari seorang kepala sekolah itu tahu. Itu adalah modal. Jadi pemahaman yang mendalam tentang sistem yang ada di situ saya tahu. Sehingga saya untuk mengambil keputusan tidak selalu kata si A, kata si B, tapi kata semua. Dari kata semua ini nanti baru kita sandingkan dengan kata kalau saya ya teori, bisa yang lain mana yang artinya yang lebih dekat dari prinsip-prinsip itu. Artinya dalam keputusan kita tidak boleh lepas dari prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan. Misalnya harus mengutamakan nilai yang lebih tinggi seperti itu. Harus mengutamakan yang lebih besar, bukan kepentingan individu dan seterusnya. Prinsip-prinsip itu alhamdulillah saya tahu, sehingga itu yang menjadikan saya lebih mudah untuk memberikan solusi ya kalau terjadi dilema etika seperti itu. Jadi mementingkan kemaslahatan orang banyak ya Pak ya. Iya. Tidak jadinya nanti bisa mengambil keputusan dengan tepat, tidak berat sebelah gitu ya. Win-win solution. Win-win solution. Artinya yaitu dari prinsip yang ada itu kalau ini misalnya baik, mana yang lebih tinggi? Ternyata ini yang punya lebih tinggi, maka ini yang kita pakai seperti itu. Nah, itu sedikit banyak. Oh ini tujuannya untuk lebih banyak, maka ini yang kita ambil dan seterusnya. Prinsip namanya apa?
prinsip. Berapa? 4, 3, 9 ya Pak? Iya, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9. Iya, saya kira kalau seorang pemimpin tahu itu, keputusannya akan diterima oleh yang ada. Seperti itu. Mantap Pak Budi. Oke, siap. Ini untuk yang terakhir Pak. Iya. Dari semua hal yang sudah jenengan sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan? Oke. Kalau pengalaman yang saya ambil dari mengambil keputusan, memang seorang pemimpin itu memang harus care pertama ya, harus care. Kemudian tidak tidak boleh kalau ada informasi langsung oke, tapi harus semua dipandang, dilihat sejelas-jelas mungkin. Mungkin kalau perlu kita fakta, kemudian kalau kita perlu buka referensi ya kita buka referensi dari pengalaman itu harapannya seperti tadi, semua dapat menerima, berjalan dengan baik, dan semua yang ada ini nantinya dapat saling bergandengan tangan apapun perbedaannya. Artinya kita sepakat tetap berbeda, tapi kita juga sepakat tetap untuk bergandengan tangan dan saling menebar kebahagiaan, seperti itu. Slogannya Bhinneka Tunggal Ika ya. Mantap. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa gitu ya, Pak. Budi ya. Sangat menginspirasi sekali Bapak. Untuk terima kasih Pak atas waktunya. Semoga saya bisa menyelesaikan modul 3 ini dengan baik ya Pak ya. Mohon doanya. Oke. Terakhir dari saya, panjenengan sekarang sebentar lagi menjadi guru penggerak di SMP 3. Makanya nanti jenengan saat datang harus bisa bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih Bapak. Semoga saya bisa amanah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dilema etika bisa kami terapkan ke depannya, yaitu 439. Yes, gitu ya Pak. Ya, terima kasih banyak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah Bu Yuli. Bagaimana kabar? Iyalah, kan kita satu atap Pak Didi. Ya, kabarnya baik, sehat. Alhamdulillah hari ini bisa masuk sekolah, bisa dinas seperti biasanya. Amin. Ya. Ini tadi kayaknya ada kegiatan ya Pak? Iya, ada kegiatan rapat di Korwil untuk informasi dinas, dan ini tadi karena memang kewajiban kita itu siangnya harus ikut ke sekolah, ya kita kembali lagi ke sekolah walaupun jauh dari kantor. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak waktunya. Gini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Yuli dari SMP Negeri 1 Atap, calon CGP angkatan 8. Gini Pak, saya itu ada tugas modul 3.1. Menyelesaikan tugas tersebut, saya harus mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMP dan Bapak Kepala Sekolah SD, yaitu panjenengan Pak Didi. Saya minta waktunya untuk ke depan nanti. Saya ini punya apa? Kira-kira selama ini ada enggak Pak? Saya itu modul materinya itu tentang dilema etika. Ya, boleh. Ya, dilema etika atau rujukan moral. Nah, terkait itu, adakah dilema etika yang Bapak Didi alami di sekolah ini, masalah kenaikan, misalkan apa Pak yang bisa jadi dilema selama ini menurut
Pak Didi? Iya, ada. Yang pertama memang yang namanya anak di SD ini kan pendidikan awal, sehingga kadang-kadang banyak anak-anak yang mungkin belum bisa membaca, yang mungkin tingkat pemikirannya rendah dan sebagainya, seperti itu. Oleh karena itu ya kita harus selalu memberikan apa ya, rasa batin untuk memberikan anak-anak itu yang terbaik gitu artinya. Iya. Terkait itu bagaimana Pak kondisi anak-anak misalkan yang kekurangan nggak sesuai dengan kurang dari nilai KKM, kira-kira menyikapinya bagaimana? Untuk menyikapi itu ya kita umumnya para guru itu paling tidak harus mempunyai rasa belas kasih pada siswa. Artinya memang kadang-kadang siswa ini untuk target ke KKM ini kurang, sehingga yaitu intinya harus kita memiliki rasa belas kasihan, terutama pada ketika kita kenaikan kelas. Begitu ya Pak. Bagaimana dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu Pak? Untuk mengidentifikasi ya kita harus memusyawarahkan kepada teman-teman guru, sehingga harus kita merapatkan, memusyawarahkan, nanti dari teman-teman itu bisa mengidentifikasi apa permasalahan yang terjadi di kelasnya masing-masing, mungkin seperti itu. Memusyawarahkan ya Pak. Ya, memusyawarahkan. Bagaimana Pak Didi dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, untuk sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ini kita harus mengajak guru untuk apa ya, berdiskusi melalui rapat internal guru ya, itu saja. Diskusi rapat internal guru ya Pak ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang selama ini dilakukan di sekolah ini? Langkahnya ya. Okay. Langkahnya kita harus mengambil tindakan preventif sebelum terjadi permasalahan. Contohnya ini ya, di dalam kelas teman-teman guru ini sudah mempunyai catatan tersendiri tentang kemampuan siswa. Dari situlah teman-teman guru bisa bisa memberikan semacam materi khusus kepada siswa. Ini tindakan preventifnya seperti itu. Sehingga nanti ketika terjadi atau ketika nanti kenaikan kelas dan sebagainya, maka guru sudah memahami, dan tadi yang sudah saya sampaikan tentang belas kasihan atau bagaimana nanti bisa dilaksanakan itu. Ya, sehingga siswa tidak ada yang tidak naik kelas. Siswa tidak ada yang tidak naik kelas. Nah, upayanya seperti itu. Benar-benar dilema kita sebagai untuk, kepala sekolah sebagai kepala sekolah ya, untuk mensikapi dan juga dengan kaitannya dengan hubungan pada wali murid. Selanjutnya Pak Didi, untuk hal apa saja yang jenengan anggap efektif dalam mengambil suatu keputusan kelima ketika ini Pak? Ulangi. Untuk pengambilan keputusan yang jenengan anggap efektif
dilema etika yang jenengan rasakan, kira-kira mengambil keputusan yang efektif itu yang bagaimana, Pak? Pengambilan keputusan yang efektif ya. Nggih. Ya harus apa ini? Cepat kan ya Pak ya, sama-sama kita untuk dilema etika itu sama-sama kita anggap benar ya Pak ya. Jadi bagi pinang di dua-dua. Jadi yang kalau kita ikut Bapak ya benar, ikut Ibu juga benar gitu ya, sama-sama benarnya. Ya. Jadi Ini harus di apa namanya? Kita harus menyelesaikan dengan melakukan koordinasi dengan seluruh guru. Koordinasi dengan Ya, seluruh guru. Itu yang sangat efektif ya Pak ya. Terima kasih Pak. Untuk merupakan tantangan pengambilan keputusan di situ itu apa Pak tantangannya Pak? Tantangannya ya. Okay. Untuk mengambil keputusan. Okay. Ini tantangannya yang jelas kadang-kadang rasa batin antara teman guru dengan kita itu tidak sama. Jadi itu yang mungkin menjadi tantangan kita. Perbedaan pendapat. Ya, perbedaan pendapat. Di sisi lain teman guru ingin mempertahankan daripada yang sudah dialami tiap harinya, tapi untuk kepala sekolah ingin siswanya tidak terbebani dengan nilai yang di bawah KKM tadi. Di bawah KKM tadi. Harapannya siswa kita memang harus berpihak pada murid memang. Memang seperti ya, seperti filosofi KHD Ki Hajar Dewantara memang murid dan murid gitu ya Pak. Jadi rasa belas kasihan itu sangat diperlukan untuk kelangsungan siswa didik kita gitu ya. Betul. Ya. Gini Pak, kita apakah jenengan memiliki sebuah tata kelola atau jadwal khusus tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Untuk menyelesaikan, apakah jenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memilih jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedur yang seperti apa yang jenengan jalankan? Untuk menyelesaikan etika kasus ini kita harus kadang-kadang langsung, kadang-kadang harus kita musyawarahkan bersama, karena biar penyelesaiannya nanti menjadi pas gitu, jadi pas ya. Diharapkan nantinya mengambil keputusan tidak salah ya Pak ya? Tidak salah. Jadi tepat untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya Pak. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Pak? Faktor-faktornya untuk membantu ya itu tadi, yang jelas kita harus berjalan dari rasa belas kasihan yang terkait dengan siswa. Jadi Dan menumbuhkan tidak semua belas kasihan itu jelek, ya, tidak semua seperti itu, tapi kita mempunyai nilai positifnya. jadi kembali ke rasa belas kasihan karena memiliki banyak faktor positif di situ ya Pak ya. Dari semua hal yang sudah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Dari terima kasusnya. Iya. Yang kita petik bahwa anak-anak itu semakin senang dengan belajar di lembaga ini, karena memang sekarang banyak persaingan di luar sana yang mungkin tidak
yang mungkin bisa menarik siswa untuk sekolah di lembaga lain. Sehingga dengan cara seperti itu maka minimal lembaga kita ini mungkin akan diramaikan dan disenangi oleh para wali murid. Berarti bisa disimpulkan setiap tahunnya tidak ada yang ketinggalan kelas ya Pak ya? Insya Allah seperti itu, tidak ada ketinggalan kelas. Jadi semakin kita nama sekolah kita baik, wali murid senang, jadi menumbuhkan kepercayaan terhadap anaknya untuk sekolah di sini gitu. Ya, termasuk wali muridnya menjadi senang atau menjadi ada motivasi lah untuk menyekolahkan ke lembaga sini. Terima kasih banyak Pak Didi untuk bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama. Semoga sekolah ini tambah solid Pak, Amin. muridnya bertambah Ya. banyak. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab dari pertanyaan tersebut. Mungkin ada kurang lebihnya, saya pun juga mohon maaf ya. Dan seandainya ada kurangnya mohon ditambah sendiri. Terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.